100 juta pertama. Nah, Mas Rian memperkenalkan diri. Saat ini aktivitas sebagai PNS Kementerian, juga sebagai praktisi emas dan perak, lalu sebagai konsultan perencana keuangan tersertifikasi, juga sebagai store manager Epistore Bandung Barat. Alhamdulillah karya Mas Rian ada beberapa e-book, yaitu yang pertama Rahasia Pedagang Emas, yang semoga kemarin sudah Mas share ya di grup dan semoga sudah dibaca. Lalu juga ada buku Pintar Investasi Perak dan yang terakhir Langkah Sukses Profesi Perencana Keuangan Pemula. Mas Rian saat ini di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bisa berinteraksi dengan akun Instagram Mas Rian di emasrian 2030. Sebelum kita memulai materinya, nah Mas Rian mau sampaikan nih, ini di Epi Channel Nasional kemarin sempat dibahas ketika kita mau memulai bisnis, terutama bisnis emas dan perak, ada beberapa opsi langkah yang apa yang akan kita ambil. Nah, ini jawabannya adalah kita bermentor atau bercoaching kepada para mentor dan para coach yang sudah berpengalaman, punya ilmunya, dan sudah melewati tahap-tahap kesuksesan. Jadi apa sih itu proses mentoring? Nah, ini juga Mas Rian dapat ya dari guru Mas Rian. Mentoring itu adalah aktivitas belajar dan praktek. Nah, ini ya yang membedakan dia hanya belajar. Nah, kalau mentoring belajar dan praktek kepada seseorang. Nah, kepada seseorang untuk mencapai sesuatu hal atau suatu kondisi, suatu skill dan sebagainya dengan cara yang efektif dan efisien tanpa harus mengulang kesalahan. Nah, ini tahun 2020 Mas Rian bermentor kepada guru Mas Rian, Godfather Pak Heru. Nah, ini disampaikan salah satunya kita bermentor. Nah, ini jadi tidak perlu melakukan try dan error. Nah, karena ilmunya langsung dikasih. Best practice-nya lah ibaratnya ya. Seperti yang Mas Rian eh, lakukan saat ini ketika tips kirim-kirim paket. Nah, ini juga ilmu dari guru Mas Rian. Sehingga alhamdulillah selama perjalanan Mas Rian dagang emas itu alhamdulillah aman paket sampai tujuan. Nah, mentor itu siapa? Nah, mentor itu adalah seorang yang punya ilmunya, punya pengalaman, dan telah mencapai titik-titik sukses tertentu yang mau kita kondisikan atau kita raih. Nah, jadi kalau pertanyaannya di tema kali ini adalah mencapai omset 100 juta, nah insya Allah Mas Rian bisa sharing tuh. Karena Mas Rian udah lewatin. Kalau mau kita bahas 1 miliar itu juga Mas Rian udah lewatin. Kalau mau bahas 10 miliar, Mas Rian juga udah lewatin jualan sampai 10 miliar. Jadi, insya Allah Mas Rian bisa sharing. Yuk, kita ikut mentoring pedagang emas dan perak. Bisa menghubungi Mas Rian di 085656 3055594 atau di website www.bisnisemasperak.com Sobat Emas garis miring bio. Seperti itu. Bangun Trust, capai omset 100 juta pertama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tema ini dan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mindset pebisnis emas perak. Nah, ini penting ya sebelum kita tadi mau mencapai 100 juta. Mindsetnya harus benar dulu nih. Jadi kita menjalaninya juga enak nanti. Lalu juga kita harus memahami karakter dari dagang emas dan perak karena berbeda karakternya ini dengan jualan-jualan yang biasa, misalnya jualan pakaian, jualan mainan, jualan makanan. Nah, itu berbeda sekali dengan karakter dagang emas dan perak. Dan yang terakhir baru kita akan masuk materi bangun trust capai omset 100 juta pertama. Bagaimana caranya? Sebelum kita mulai, nah, Mas Rian mau
nih apa ya, memutar satu video. Nah, satu video nih. Mari kita sama-sama ke video. Dapat 1 triliun, tapi harus dipenjara 6 tahun. Worth it atau enggak ya? Coba kita hitung. Oke, 1 triliun itu nolnya ada 12 guys. Jadi 1 kali 10 pangkat 12 gitu ya. Kita bagi 6 supaya kita dapat penghasilan per tahunnya. Sekitar 167 M. Jadi per tahun dapat segini. 1 tahun kan 12 bulan. Coba kita hitung ya. 167 dibagi 12. 13,9 M per bulan. Kita anggap 1 bulan 30 hari, maka kita bagi 30, 460 juta per hari. Kalau kita mau hitung per jamnya guys, kita bagi 24 jam ya, kan satu hari kan 24 jam. Jadi 460 kita bagi 24, itu sekitar ya anggap aja 20 juta per jam. Jadi kalau misalnya dapat 1 triliun sama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Nah, nah, kita sudah simak sama-sama siapa dia dan dicari orang untuk apa. Dapat 1 triliun. Nah, beliau adalah Bang Jeremy Polen gitu. Ini salah satu konten kreator yang kalau kita sebut namanya orang akan langsung teringat dengan matematika. Nah, itu tadi videonya itu terkait dengan kondisi saat ada yang divonis ya, terkait dengan korupsi. Nah, beliau menghitung gitu ya, kalau 6 tahun itu korupsi yang udah dicapai, yang korban korupsinya berapa, itu kan itu berarti satu per jamnya itu berapa itu ya. Nah, ini beliau dalam konten-kontennya responnya seperti yang disampaikan tuh ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang terhibur, gitu kan, ada yang tercerahkan. Nah, ini beliau bermanfaat ya. Nah, dengan skill yang beliau punya yaitu matematika. Dan kalau kita mungkin kita semua kan pernah sekolah ya, gitu kan. Di sekolah ada yang pinter jago matematika. Ketika kita tidak tahu, ketika kita kebingungan mencari jawaban atas soal matematika ini, apakah kita akan bertanya kepada orang yang ahli sejarah atau orang yang jago di mata pelajaran sejarah, atau kita bertanya ke orang yang jago, memang terkenal dengan keahliannya, dapat nilainya bagus-bagus di mata pelajaran matematika? Nah, jawabannya tentu kita akan bertanya, meminta tolong kepada ahlinya, yaitu sesuai dengan soalnya, soalnya adalah matematika, kita bertanya kepada ahlinya matematika. Jadi, Jeremy Polen adalah seorang content creator dengan fokus di matematika, dicari ketika butuh konten-konten terkait dengan satir matematika dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, siapa kita, dan kita tuh dicari sama orang tuh untuk apa? Nah, ini akan kita bahas. Mindset pebisnis emas dan perak. Nah, ini Mas Rian kembali menyampaikan 3 mindset yang Mas Rian terapkan ya. Ada beberapa mindset, tapi ini 3 mindset utama dalam menjalankan bisnis atau dagang emas dan perak. Yang pertama adalah selling is helping. Selling is helping. Jadi kita bukan aktivitas sekedar jualan, tapi kehadiran kita, aktivitas kita adalah sebuah solusi atau sebagai solusi bagi masyarakat. Nah, seperti yang tadi disampaikan, kita adalah ahlinya di emas dan perak. Kita adalah solusi. Nah, maka seyogyanya orang yang punya masalah gitu, akan mencari kita. Dan kita ketika menyampaikan itu dengan kondisi gimana ya? Kalau menolong tuh semangatnya tuh beda tuh. Apa ya? Antusias. Mau nolongin orang gitu kan. Dan kalaupun nantinya misalnya ya, belum closing atau pendapat kita belum cocok, ya kita juga tidak berkecil hati. Karena kita ya niatnya tuh bukan hanya berjualan tapi menolong. Nah, kalau menolong
ya, diterima ya kita bahagia gitu ya, pertolongan kita diterima. Tapi kalau kita nolong seseorang dan seseorang itu ya udah belum action juga, kita tidak berkecil hati, tetap tidak merugilah istilahnya. Lalu mindset yang kedua adalah emas dan perak adalah kebaikan. Nah, ini juga penting ya. Nah, di sini tagline-nya saya sudah merasakannya dan saya bercerita. Nah, makanya ini Mas Rian selalu menghimbau kepada Epi Channel, kepada masyarakat, yuk kita punya emas dan perak juga gitu kan. Jangan sampai kita dagang tapi kita pun nggak membelinya, kita pun nggak memilikinya gitu. Dan kita akhirnya tidak masuk ke hati bahwa emas dan perak itu benar-benar kebaikan. Kalau teman-teman Mas Rian dulu join itu kan, mulai dagang ini di tahun 2020, yaitu pada saat bulan Agustus. Itu adalah titik tertinggi ATH emas pada saat itu. Nah, habis itu langsung turun tuh harga emas. Nah, mungkin kalau yang mindsetnya, waduh turun nih gimana gitu kan, harga emas investasi saya merugi gitu kan. Tapi tidak, Mas Rian merasakan manfaatnya. Waktu itu Mas Rian fokusnya adalah melawan sifat konsumtif Mas Rian, sehingga uangnya disisihkan di awal menjadi emas. Yang tadinya setiap bulan itu habis uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi di akhir bulan nah, masih tersisa emas yang telah dibelikan di awal bulan. Dan itu Mas Rian merasakan itu kebaikan. Sehingga Mas Rian bercerita ke orang-orang, yuk yuk mulai yuk gitu kan, beli emas. Walaupun ini harganya lagi turun nggak apa-apa gitu kan. Daripada kita uangnya habis, terutama anak-anak muda. Dan setelah itu tahun 2023 akhirnya ATH-nya itu terlewati dan sekarang dari waktu dulu 5 juta itu di 5 miliar, 5 gram itu di harga 5 jutaan, sekarang tahun 2026 5 juta itu di 14 sampai 15 jutaan. Ini tambah lagi keyakinan kita yang merasakan kebaikan dari emas dan perak bahwa harganya itu berlipat. Nah, dan yang paling penting adalah harta dan kerja keras seseorang yaitu Mas Rian dan teman-teman itu terselamatkan menjadi logam mulia emas dan perak. Jadi mindset yang kedua ini emas dan perak adalah kebaikan. Nah, kalau kita sudah meyakini ini adalah kebaikan, maka kita akan bercerita. Bercerita kemana saja. Bahwa ini bagus loh, emas dan perak itu bagus. Apalagi kita sudah misalnya mengenal mizan dengan fitur yang perdana ya, Mas Rian sampaikan ya di Indonesia, bahwa emas muslim perdana yang barcode-nya, uji keasliannya itu ada di lempengan emasnya. Nah, jadi ini solusi banget ya ketika ada oknum yang mencoba mengganti emas aslinya dari kemasan. Jadi barcode-nya yang brand lain itu di kemasan. Kalau Mizan, Gold Gram, dan Silver Gram, barcode-nya itu ada di emas atau logam mulianya dan juga ada di kemasan. Dan ya seperti juga yang kalau kitanya ya mengandai-andaikannya ya, misalnya kita makan di sebuah restoran dan itu enak, wah itu kita rekomendasikan ke mana-mana, wih makan di situ aja enak. Nah, kurang lebih seperti itu mindset emas dan perak adalah kebaikan. Dan mindset yang ketiga adalah mindset survival game. Jadi perjalanan kita ini bukan match atau pertandingan. Kalau pertandingan tuh ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, jadi jual beli itu bukan match, bukan kalah dan menang, bukan pertandingan. Misalnya penjualnya yang menang, pembelinya yang kalah, bukan. Tapi ini survival game. Nah, di mana keduanya bisa untung. Nah, ini dengan syarat, nah kita melakukannya dengan dengan ketentuan-ketentuan yang benar ya, gitu kan, dengan kejujuran, dengan keterbukaan. Nah, di sini juga kalau match atau pertandingan itu ada batas waktunya.
Tapi kalau survival game ini sepanjang hidup kita, sepanjang kita melaksanakan profesi pedagang emas dan perak. Jadi kita akan berusaha untuk upgrade skill yang tadinya kita telah mencapai 20 juta pertama ya, omset. Wah, saya kan ingat sekali tuh waktu dulu closing pertamanya bagaimana. Lalu mencapai 100 juta pertama, lalu mencapai 1 miliar pertama dalam 3 bulan. Lalu tentu karena ini jangka panjang, kita akan menjaga reputasi kita, track record kita dalam segala beraktivitas dengan tujuan pelanggan kita itu repeat order. Karena emas dan perak ini di kalangan tertentu sudah merupakan menjadi kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok yang akan dia beli setiap bulan sekali. Nah, kayak waktu dulu masnya di awal-awal sebulan itu 1 gram, sebulan lagi 1 gram, sebulan lagi 1 gram. Nah ini memang adalah salah satu mindset yang kita harus miliki. Selling is helping. Ya, jadi tidak perlu khawatir kita dengan tersenyum menawarkan emas dan perak. Lalu emas dan perak adalah kebaikan. Dan yang terakhir adalah survival game. Bahwa perjalanan kita masih panjang dan kita siap untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Nah itu yang pertama. Lalu ketika kita sudah tahu mindsetnya, kita harus tahu seluk-beluk dari dagang emas dan perak ini seperti apa. Karena Mas Rian merasakan ini berbeda dengan dagang misalnya Mas Rian pernah dagang pulsa atau dagang produk herbal atau dagang sembako. Nah, ini berbeda karakter emas dan perak. Nah, ini pertanyaannya ada 3 pertanyaan nih yang menjadi evaluasi juga dan menjadi sebenarnya karakter dari dagang emas dan perak ya. Yang pertama, nah, ayo kita coba bertanya, siapa pembeli pertama kita? Nah, ini adalah salah satu kunci ya dari karakter dagang emas dan perak. Siapa pembeli pertama kita? Nah, kalau Mas Rian waktu itu pembeli pertama Mas Rian adalah teman kantor. Nah, teman kantor ya, gitu kan. Nah, ini adalah salah satu karakter bahwa dagang emas dan perak itu yang beli adalah orang yang kenal sama kita, orang yang percaya sama kita. Maka yang membeli adalah ring satu dari kehidupan kita. Nah, bisa keluarga yang telah percaya sama kita. Bisa misalnya kita bekerja di kantor, maka teman-teman kantor kita yang setiap hari ketemu sama kita. Atau kita berada di lingkungan suatu masyarakat, nah, dan kita terbuka jualan di sana, mereka juga akan bisa beli sama kita. Karena tahu bahwa kita berdagang, kita bisa ketemuan dan kita bisa dipercaya. Jadi karakter pertama dari dagang emas adalah yang membeli adalah orang yang percaya sama kita. Nah, percaya ini butuh tahapan nih nanti. Jadi pertama tahu, habis tahu mengenal, nah habis mengenal sudah mulai timbul kepercayaan sehingga akhirnya eh, membeli dagangan emas perak. Lalu yang kedua, seberapa banyak circle ring satu kita ini? Nah, ini kalau kita misalnya ya sekantor itu ada 100 orang, berarti gitu kan, omset kita sebatas ring satu itu 100 orang. Nah, sedangkan kita punya visi, punya misi yang luar biasa besar, nah maka kita harus berupaya menambah ring satu kita. Nah, ini Mas Rian makanya juga melakukan edukasi secara terbuka, lalu juga melakukan funneling channel. Nah, ini tujuannya menambah ring-ring satu, nah, join ke beberapa komunitas, sehingga ring satu, jumlah orang di ring satu Mas Rian itu bertambah. Sehingga tentu orang yang bisa kita tolong itu jadi lebih banyak. Jadi kalau kita mencukupkan dengan kantor saja, gitu kan, maka ya terbatas. Kita hanya bisa menolong orang-orang di kantor.
atau masyarakat gitu. Tapi kalau kita luaskan lagi, kita pertambah pertemanan dan sebagainya, maka peluang kita untuk menolong masyarakat dengan emas dan perak itu juga semakin terbuka. Dan yang ketiga, karakter dagang emas dan perak ini adalah di mana stoknya. Nah, ini di mana stoknya. Jadi kalau tanya Mas Rian, Mas Rian usahakan ya setiap hari itu bawa satu produk ya. Misalnya bawa silver gram di tas Mas Rian. Jadi ketika kita lagi diskusi santai sama teman atau ada yang mau bertanya terkait dengan emas dan perak, Mas Rian bukan hanya cerita, tapi juga menunjukkan, wah ini nih produknya kayak begini gitu kan. Jadi itu lebih hidup nanti diskusinya. Dan kita sebagai pedagang, nah, Mas Rian sarankan di segala jenisnya itu ready minimal satu keping. Dan juga kita mempunyai yang selebihnya ya, kita itu mempunyai supplier, beberapa supplier yang Mas Rian sampaikan. Kalau bisa kita punya 3 supplier ya, misalnya store di Bandung Barat, lalu ada di store di Bandung Raya, ada Bandung Kabupaten, atau satu lagi di Jakarta bisa lebih dekat, atau di Garut ada juga store. Nah ini kita PDKT lah dengan manajemen store-store tersebut sehingga memang tidak bisa dipungkiri masyarakat itu sukanya ada barang, ada transaksi. Nah, ini yang harus kita upayakan. Memang saat ini tantangannya luar biasa ya peminatnya sehingga produksi itu menjadi lebih lama. Ada istilahnya pre-order. Nah, tapi kita sebagai agen, nah, kita manfaatkan saja yang rilis nih. Misalnya Epistore Bandung Barat, ready-nya yang mana? Nah, itu yang kita upayakan. Nah, itu karakter dari dagang emas dan perak. Siapa pembeli pertama kita? Yaitu orang-orang terdekat kita. Seberapa banyak circle kita? Ya, itulah batasan dari omset kita. Makanya kita harus menambah circle-nya. Dan di mana stok kita? Nah, kalau kita punya stok 50 gram, maka kemungkinan untuk closing 50 gram per bulan itu memungkinkan. Ya, jadi perbanyak stok dan perbanyak koneksi ke supplier. Ini karakter dagang emas dan perak. Kita sudah bahas terkait dengan mindset, kita juga sudah bahas terkait dengan karakter dagangnya. Nah, lanjut adalah eh, inti dari materi, bangun trust, capai omset 100 juta. Nah ini memang untuk mencapai omset 100 juta, 1 miliar. Nah ini kita perlu membangun trust atau kepercayaan kepada calon pelanggan. Nah, ini ya, calon pelanggan. Sehingga berubah dari calon pelanggan menjadi pelanggan. Bagaimana caranya? Nah, ini rumusnya, yaitu kompetensi ditambah komitmen. Sehingga hadirlah atau terciptalah reputasi atau trust kepercayaan. Kompetensi seperti apa dan komitmen itu seperti apa yang membuat reputasi atau trust sebagai pebisnis emas. Nah, ini kita bahas. Kompetensi. Nah, kompetensinya apa? Nah, ini kita adalah ahli di bidang seputaran emas dan perak. Alhamdulillah tuh kita punya beberapa jenjang untuk diskusi lah ya. Ada WA daerah, Epistore, ada juga WA nasional. Nah, sahabat Epi Channel itu bisa bertanya apa saja seputar emas dan perak. Nah, karena kita nanti akan menjadi rujukan ketika kita dikenal sebagai pedagang emas dan perak. Bahkan brand-brand yang lain pun ditanyakan gitu kan. Bukan hanya brand yang kita miliki, bisa ada brand yang lain. Seperti beberapa hari sebelumnya ada yang bertanya tentang brand A, brand B, brand C. Nah, ini ya kita bisa bahas. Dan juga kita namanya ahli emas dan perak, ini keahlian pertama kita adalah kita bisa membedakan mana emas asli, mana perak asli, mana yang palsu. Nah, ini salah satu kompetensi dasar ya sebagai pedagang emas dan perak. Nah, ini kita ahli seputar emas dan perak, itu Mas yang sudah bekali di 2 buku.
yaitu Rahasia Pedagang Emas, dan juga ada di buku-buku pintar investasi perak. Dan selanjutnya, kompetensi selanjutnya tentu kita dapat menyediakan emas dan perak. Nah, dengan kompetensi ini maka orang ketika ingat mau beli emas atau mau beli perak, ya ingatnya ke kita. Karena pertama kita ahlinya, nah berarti emas dan perak yang kita jual itu pasti original, asli. Lalu ketika mereka butuh, nah mereka butuh kan itu ada masalah mereka butuh dan kita solusinya, kita dapat menyediakannya. Ya, jadi ini memang tantangan ya ketika dulu Mas Rian di awal 2010 2020 ya, itu langsung di challenge sama rekan kantor. "Hmm, eh, bisa nggak mau beli 100 gram emas waktu itu?" Waduh, kita sebagai pedagang emas ditantang seperti itu. Gimana ya gitu kan. Yang tadinya kita berpikir ayo mulai yang kecil dulu aja lah, 1 gram, 5 gram, 10 gram. Tapi ketika kita menemukan market tertentu dan dia maunya bisa nggak nyediain 100 gram gitu kan. Wah, kita sebagai pedagang nih ini diuji sebenarnya ya. Dan kita jawab ya bisa dong. Kenapa bisa gitu kan. Walaupun kita nggak punya emas dan peraknya, emas ya waktu itu, tapi masnya langsung call supplier, tanya ready nggak nih 100 gram. Wah, ready, ready gitu kan. Oh ya udah, berarti saya bilang ke teman saya itu, ya udah duitnya dulu mana sini gitu kan. Karena ya langsung aja terbuka, saya nggak ada modalnya gitu ya. Di sini uangnya sini gitu kan. Misalnya besok pagi, lalu nanti harganya sudah rilis, baru kita sepakat harganya gitu kan. Ada spare lah, tapi sebagai sebagai ancang-ancang gitu kan, sebagai patokan lah ya gitu kan. Nah ini harga hari ini segini, tapi besok pakai harga besok ya gitu kan. Lalu ada uang yang diterima gitu kan. Uangnya saya bawa ke toko emas atau ke supplier, kita belikan emasnya lalu kita kasih ke pelanggan kita. Nah, itu yang Mas Rian awal-awal ya tahun 2020 ada atasan Mas Rian ya gitu kan beli 100 gram ini kayak challenge ya gitu kan. Ya Mas Rian langsung okein. Ya, okein dengan Mas Rian kontak dulu ke supplier. Ada nggak nih 100 gram? Ada. Ya udah langsung eksekusi. Nah ini kompetensi kedua kita. Kita dapat menyediakan emas dan perak. Bahkan kalau Mas Rian itu mau emas berapapun gitu kan. Insya Allah ada. Tinggal cocok nggak harganya itu ya. Itu yang jadi problemnya. Lalu yang ketiga adalah kompetensi bahwa kita ini adalah seperti berita emas dan perak berjalan ya. Kita update info terkini terkait dengan emas dan perak. Kita bisa beritahu misalnya, wah ini harga emas turun, harga emas lagi naik mencapai ATH-nya ditembus di 3 juta per gram. Itu kita share di grup gitu kan. Kita share di grup WA kantor dan sebagainya ya gitu kan. Kita pasang update status sehingga memang kompetensi kita ini mengetahui update-update terkini terkait dengan perkembangan emas dan perak. Nah, bahkan ada yang bertanya, waduh ke depannya seperti apa? Gitu ya. Harganya seperti apa? Nah, ini kita tentu harus mencari informasinya. Nah, inilah kurang lebih 3 kompetensi yang kita miliki. Kita ahli seputar emas dan perak, kita dapat menyediakan emas dan perak, dan kita adalah orang yang paling update terkait dengan informasi-informasi terkini emas dan perak. Nah, ini adalah kompetensi sehingga orang akan gimana ya? Ingat Mas Rian. Ingat emas, ingat Pak Tanto. Ingat emas, ingat Bu Dewi. Nah, ini udah ter apa ya? Di mindset ya menjadi top of mind. Seperti tadi Jeremy Pole, nah, itu ketika orang ingat konten kreator matematika, maka dia akan mengingat beliau. Itu kompetensi adalah modal dasar kita dipercaya oleh orang atau oleh calon pelanggan. Lalu selanjutnya adalah komitmen ya seperti apa? Nah, komitmen ini terkait dengan kita deal-dealan ya, kepastian harga dan barang. Ini penting ya. Kita jelaskan ketika kita mau berdagang. Ini harga hari ini begini ya. Lalu batas ordernya
jam segini. Barangnya spesifikasinya seperti ini. Misalnya ya kita ketemu nih nanti barang yang agak cacat sedikit ya kita sampaikan nih barangnya seperti ini. Lalu juga barang sesuai deskripsi, ini penting juga. Misalnya dia order 10 gram, ya tentu kita kirimnya 10 gram. Jangan kirimnya 5 gram kali 2, walaupun sama-sama tuh jumlahnya 10 gram. Tapi ya berbeda lah 10 gram satu keping sama 5 gram dua keping. Dan yang terakhir, saya ingin maka saya jual. Nah, ini apa nih komitmennya? Ini Mas Rian terapkan ya. Ketika Mas Rian berdagang emas dan perak, apapun itu adalah emas dan perak yang Mas Rian inginkan. Jadi Mas Rian aja pengen punya itu, gitu kan. Tapi karena ini ada potensi cuan, maka ya udah Mas Rian jual. Lebih ke situ. Kalau nggak ada cuan ya Mas Rian nggak jual. Nah, jadi kita sendiri pun sebenarnya udah serak sama barang ini. Misalnya udah serak sama gold gram, udah serak sama silver gram, udah serak sama mizan. Kita pun aja pengen beli itu. Nah, jadi ketika kita aja pengen beli itu, maka ketika orang lain pengen beli, kita, oh iya bagus kok gitu kan. Saya juga punya gitu kan. Jadi itu lebih lebih apa ya? Lebih dapet lah. Ini tuh memang komitmen Mas Rian ya. Ketika ada barang, satu brand yang Mas Rian, ah ini mah nggak cocok, ya, atau ada apa gitu ya. Ini sekarang lagi ada beredar isu ya. Memang ada beberapa perak yang ternyata kadarnya tidak 999 tapi 99,5 atau tidak fine silver lah seperti itu. Atau sterling 925. Nah itu juga Mas Rian mitigasi mana brand-brand yang bisa dipercaya dan mana brand-brand yang memang perlu dipertanyakan. Jadi kita juga tidak bisa ya kita sendiri aja nggak mau punya barang itu kok kita jual. Nah, ini jangan sampai kita menjual ke pelanggan ya. Ini catatan ya, jual ke pelanggan barang-barang yang kita tidak inginkan. Karena kenapa? Karena ini salah satunya juga bahwa apapun emas dan perak yang kita jual ke pelanggan itu suatu saat akan kembali ke kita. Nah, karena ada mekanismenya adalah buyback ya. Orang membeli emas dan perak itu dengan tujuan akan menjualnya kembali di masa depan. Nah, ketika kita menjualnya dengan produk-produk yang mungkin kita juga nggak suka, maka ketika nanti akan buyback gitu kan baliknya ke kita, bahkan buyback kayak gitu kan jadi nggak seret juga gitu kan. Tapi kalau kita jualannya produknya bagus gitu kan, memang kita suka, ketika dia mau buyback gitu kan, wah kita malah seneng banget gitu kan. Kita upayakan maka bahkan ya kalau rezeki kita lagi bagus ya dan kita lagi bagus, kita kasih harganya yang bagus di atas harga yang rilis standar gitu kan. Nah inilah eh, tiga komitmen. Yang pertama adalah kita harus memberikan kepastian terkait dengan harga terkait dengan barang. Lalu juga barang harus sesuai dengan deskripsi yang kita tawarkan. Dan yang terakhir, saya ingin maka saya jual. Sehingga dengan komitmen yang ini gitu ya, yang tadinya sudah muncul kepercayaan pelanggan membeli ke kita, nah mereka akan repeat order. Nah, jadi ini apa ya? Kalau kompetensi dan komitmen itu wilayah kita ya, kita bisa mengaturnya. Nah, kalau kepercayaan itu di luar dari eh, kendali kita, itu karena pemberian orangnya. Yang bisa kita lakukan, yang pertama menunjukkan bahwa kita pantas untuk dipercaya dengan kompetensi, lalu kita menjaga kepercayaan itu dengan komitmen. Sehingga muncullah dengan dua ini reputasi atau trust yang makin lama makin berkembang. Nah, ini pertanyaannya adalah, sudahkah Anda mendapat julukan atau nickname? Nah, ini salah satu indikator ya, bahwa proses personal branding kita, proses yang tadi, kompetensi dan komitmen kita itu sudah terbangun, sehingga kita mempunyai reputasi atau nickname atau trust. Nah, waktu itu di awal-awal Mas Rian di kantor disebut sama bos emas seperti itu. Lalu ini ada chat juga dari teman Mas Rian, Master Gold. Nah, ini ada teman-teman akan mendapat julukan-julukan seperti itu dan itu tidak perlu apa ya kayak aduh kayak di apa ya diejek-ejek atau di apa ya bukan itu memang nickname yang seharusnya teman-teman punya gitu ya.
Nah, karena itu udah tertanam di pikiran ya, di pikiran dari calon pelanggan kita. Sehingga nanti ketika dia akan punya permasalahan atau pengen beli emas dan perak, nah nanyanya ke kita. Gitu. Karena kita diingat sebagai yang tadi ahli emas dan perak. Dan untuk mencapai omset 100 juta, nah kita sudah pelajari kompetensinya, komitmennya. Nah, Mas Rian mau share 5 tips capaian omset 100 juta pertama. Yang pertama adalah teman-teman harus konsisten untuk melakukan aktivitas yaitu share-share terkait seputar emas dan perak. Nah, ini mudahnya di update status WhatsApp atau sosial media. Ya, sekarang memang eranya digital ya. Dan yang apa ya menyimpan nomor HP kita itu ada ring satu kita ya nomor WA. Jadi yang melihat status WA kita adalah ring satu kita yang sudah punya percaya tuh. Nah, jadi pertama mereka harus tahu dulu. Nah, dengan kita update status mereka akan tahu bahwa nih kenapa ya misalnya ya Pak Tanto kok tiba-tiba sering statusnya tentang emas dan perak. Nah, jangan-jangan beliau dagang atau seperti apa dan saya memang tertarik buat beli perak contohnya itu. Wah, ya udah saya wapri aja lah gitu. Nah, inilah dari kita konsisten setiap hari bikin status WhatsApp terkait dengan update-update emas dan perak, baik itu edukasi, harga dan sebagainya. Yang kedua, bawa contoh produk di setiap kesempatan. Dan ini tinggal mitigasi resikonya ya. Jangan sampai bawa 50 gram kemana-mana, yang enggak juga gitu kan. Bisa misalnya kalau silver gram, bawa yang 25 gram. Atau yang mizan, bawa yang 1 gram. Gold gram bisa yang 5 gram. Jadi kita bisa sekalian ngobrol, sekalian sharing-sharing. Kita bisa juga, ini nih produknya seperti ini. Jadi ketika tahu produknya, apalagi kita tahu bahwa keunggulan dari produk di emas perak Indonesia adalah e-warrant. Nah, barcode-nya, uji kasihannya bukan hanya di kemasan, tapi juga ada di logam mulia. Lalu yang ketiga, join komunitas untuk tambah ring satu. Nah, ini tadi mungkin circle kita ada seorang yang bekerja di kantornya, ternyata kantornya itu hanya 10 orang. Gitu ya. Lalu keluarganya ternyata ya kebanyakan misalnya di luar Pulau Jawa maka ya kemungkinan untuk closing itu juga sangat terbatas. Nah, ini makanya kita perlu tambah ring satu. Mas Rian join salah satunya di komunitas bisnis tangga di atas. Lalu ada komunitas kebaikan yang lain gitu kan. Nah, sehingga makin banyak tuh gitu kan. Ring satunya orang yang mengenal kita. Nah, dari mengenal akhirnya semoga bisa percaya. Lalu yang keempat adalah buat WAG edukasi atau toko pribadi. Nah, ini juga penting ya. Nah, bagi yang mau konsisten, kita membuat toko. Nah, kalau Mas Rian toko, sekarang tokonya tuh bukan hanya toko fisik ya. Udah bisa bikin ya udah WA group dikasih nama tokonya. Kalau Mas Rian kan nama brand tokonya sobatemas.com. Alhamdulillah saat ini pelanggannya member di grup WAG tersebut di angka 600-an. Nah, 600-an gitu ya. Jadi kalau misalnya 10%-nya aja ada yang beli rutin sebulan, gitu kan. 10% dari 600, 60. Nah, satu orang misalnya beli 3, 3 juta lah ya, misalnya 3 juta ya. 3 juta kali 60 berarti berapa tuh? 60 juta 120 juta, 180 juta. Nah, itu kalau 10%-nya beli 3 juta aja. Entah itu 3 juta kan 1 gram emas atau 25 gram perak, gitu kan. Nah, itu omset kita udah 180. Ya. Jadi memang marketing itu salah satunya tentang matematika. Sales itu obat matematika juga. Jadi kita memperbesar kemungkinan ring satu kita bisa di tadi komunitas atau kita taruh di WA toko pribadi kita sehingga informasinya kita sharing di satu tempat mereka akan baca. Dan yang terakhir yang kelima, ini matching produk dengan target. Nah ya, ini yang perlu kita evaluasi juga sih ya. Ternyata misalnya ya Ibu A itu kan ternyata lebih cocoknya yang sering jualannya itu yang laku
silver gram 25 gram. Nah, maka ya memang bisa fokus di situ saja. Satu satu jenis stoknya dibanyakin di situ. Nah, lalu juga misalnya kita mau targetnya adalah para pengusaha nih. Kalau para pengusaha sekali beli bisa 100 gram. Nah, itu juga kita tawarinnya berarti ya udah emas gitu kan. Atau peraknya yang 250 gram. Nah, ini kita juga harus tahu ya matching produk dengan target. Nah, juga termasuk nih kita kan ada dua brand ya, yaitu Gold Gram dan Mizan. Nah, ini tentu kita juga harus tahu nih kedua fungsinya. Kalau Mizan ini sebenarnya diciptakan, dihadirkan untuk target market adalah masyarakat Muslim. Nah, jadi dan yang dengan yang model kekinian. Nah, jadi kalau ketemu orang baru biasanya Mas Rem nggak kenalin Gold Gram, tapi Mas Rem kenalinnya Mizan. Tapi ketika orang udah paham bahwa emas adalah emas gitu kan. Lalu ada fungsi hedging. Nah, ini kita baru kenalkan, oh iya ada nih gold gram gitu kan. Wah, kok kemasannya jadul ya gitu kan. Iya, karena ini dia punya fungsinya hedging, diterima di mana saja mau digadai karena bisa diuji keasliannya di dengan metode-metode tertentu. Kalau di kemasan itu kan harus terkadang ada alat pengujian itu harus dibuka sehingga mizan itu tidak terlalu achievable ya di beberapa provider keuangan. Tapi kalau gold gram gitu kan, nah ini memang bisa dipegang fisiknya dan bisa langsung diuji keaslian emasnya. Alhamdulillah ini 5 tips capai omset 100 juta pertama. Semoga kita semuanya ya bisa mencapai ini 100 juta pertama kita di bulan ini Februari ataupun di bulan Maret ya. Nah, ini semoga kebaikan ini bisa kita capai bersama-sama. Nah, ada satu kalimat dari mentor Mas Rian sebagai penutup, yaitu kepercayaan itu tidak diminta, tapi kepercayaan itu diberikan. Jadi ini dalam banget ya, gitu kan. Jadi kita nggak bisa bilang, "Oh, udahlah percayalah sama saya, gitu kan. Nggak bisa tuh ngomong kayak gitu. Nah, maksudnya juga kalau terus saya harus percaya sama kamu gimana? Ya maksudnya mah senyum-senyum aja gitu kan. Karena mau kita ngomong apapun juga ya belum tentu. Nah, tapi bisa kita tanya, oh jadi bagaimana cara biar bisa dipercaya gitu kan? Kita bertanya gitu kan. Oh ya coba rekomendasi. Oh ya udah kita sampaikan rekomendasi. Nah, jadi jangan pernah kita ngomong ya percayalah sama saya gitu kan. Atau ya, masa nggak percaya sama saya? Gitu, bukan kayak gitu ya. Kepercayaan itu tidak diminta, tapi kepercayaan itu diberikan. Nah, ketika sudah diberikan, maka kita harus jaga kepercayaan tersebut. Nah, mungkin itu dan jadi satu motivasi nih Mas Rian sharing itu salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi bahasa Indonesianya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan sebagainya. Nah, ini sangat cocok ya bagi kita, materi kita kali ini. Kita adalah solusi. Nah, kita adalah solusi. Kita memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita dengan wasilah emas dan perak. Tadi kita sudah bahas terkait mindsetnya apa? Bahwa emas dan perak adalah kebaikan, salah satu tuh mindsetnya. Emas adalah solusi. Lalu juga bagaimana karakteristiknya dan bagaimana cara kita mencapai trust dan mencapai 100 juta pertama. Itu dari Mas Rian. Semoga kita selalu bisa mengupayakan bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita dengan wasilah emas dan perak. Alhamdulillah.